Beban Megatron, antara ambisi dan realita. Lini masa kembali bising, notifikasi ponsel tidak berhenti bergetar, dan kolom komentar penuh dengan satu nama yang seolah-olah memegang kunci nasib voli nasional. Media sibuk menggoreng narasi. Netizen mulai menyiapkan tahta, padahal ini baru Januari, bulan di mana keringat pertama baru saja menetes. Lucunya, ekspektasi publik kita seringkali lebih cepat sampai ke garis finish daripada kaki atletnya sendiri. Fenomena Megatron ini sudah melampaui logika olahraga. Dia bukan lagi sekedar pemain, dia adalah komoditas harapan. Selamat datang di Pro Liga 2026, di mana satu spike bisa menentukan apakah Anda pahlawan atau sekedar tren yang lewat. Hype ini memang candu, tapi jangan lupa, panggung yang terlalu tinggi biasanya punya angin yang sangat kencang. Jakarta Pertamina Enduro sedang tidak berada dalam posisi yang nyaman. Secara administratif, mereka adalah kontestan kuat, tapi secara emosional, ada lubang besar yang ditinggalkan oleh MVP musim lalu. Cedera adalah pencuri yang tidak sopan, dan JPE kehilangan mesin utamanya tepat sebelum jenderang perang ditabuh. Disinilah Megawati Hangestri Pertiwi masuk. Dia datang dengan koper penuh pengalaman dari Korea Selatan, membawa aroma kompetisi internasional ke lapangan lokal. Namun, Pro Liga 2026 bukan sekedar turnamen persahabatan. Ada 12 klub yang siap saling sikut hingga April mendatang. Taruhannya sederhana tapi berat. JPE butuh juara untuk memvalidasi investasi mereka. Dan Megawati butuh gelar domestik untuk membuktikan bahwa dia bukan sekedar produk ekspor yang kehilangan taji saat pulang ke rumah. Mereka tidak sedang mencari pemain bagus, mereka sedang mencari penyelamat. Semua teori tentang kehebatan JPE nyaris runtuh di laga pembuka seri Pontianak. Menghadapi Jakarta Electric PLN, naskah drama yang sudah disusun rapi mendadak berantakan. Dua set pertama adalah bencana. JPE tertinggal 0-2 dan sorot kamera terus mengarah pada wajah Megawati yang tampak tertekan. Logikanya sederhana, jika Anda membawa bintang kelas dunia, Anda tidak seharusnya dipermalukan di set awal. Penonton di stadion mulai kasakusuk, dan narasi overrated mulai berbisik di pojok-pojok tribun. Ini adalah momen di mana taktik pelatih menjadi tidak relevan jika mental pemainnya sudah hancur. PLN bermain tanpa beban, sementara JPE bermain seperti orang yang membawa beban seluruh sejarah bola voli di pundak mereka. Secara teori, melakukan comeback dari posisi 0-2 adalah langkah yang sangat berani. Namun secara praktis, itu adalah tekanan yang bisa menghancurkan karir. JPE mulai merayap naik di set ketiga. Megawati mulai dipaksa untuk mengambil keputusan-keputusan sulit. Karena pola serangan mereka terbaca, maka Megawati harus mengubah sudut pukulannya. Akibatnya setiap poin yang dihasilkan terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Tekanan bertambah ketika setiap kesalahan kecil dari rekan setimnya seolah-olah menjadi tanggung jawab Megawati untuk memperbaikinya. Ini bukan lagi soal kerjasama tim yang cantik. Ini adalah soal bagaimana cara bertahan hidup di bawah guyuran keringat dan teriakan supporter lawan yang makin kencang. Satu demi satu poin dikumpulkan. Set ketiga dan keempat berhasil diamankan, tapi energi mereka sudah terkuras habis. Waktu menipis dan kita tiba di set penentuan. Disinilah dilema itu muncul. Megawati tahu, dia memiliki target pribadi, statistik individu yang mentereng dan sejarah baru di kompetisi domestik. Namun di sisi lain, ambisi pribadi seringkali menjadi musuh bagi kemenangan kolektif jika tidak dikelola dengan dingin. Opsi serangan makin sedikit karena lawan mulai menumpuk blok di area Megawati. Dia berada di persimpangan. Apakah dia akan memaksakan egonya untuk mencetak poin demi statistik atau bermain lebih taktis demi kemenangan tim? Kelelahan mulai menyerang saraf. Di liga sekelas Pro Liga, jeda beberapa detik saat pergantian posisi adalah satu-satunya waktu untuk bernafas. Sementara otak harus terus menghitung probabilitas bola jatuh. Tidak ada ruang untuk keraguan di sini. Skor ketat di set kelima. Suasana stadion mendadak sunyi meski ribuan orang hadir. Hanya ada suara gesekan sepatu di lantai dan dentuman bola yang dipukul. Di titik ini tidak ada lagi kata-kata motivasi atau candaan di pinggir lapangan. Satu keputusan, satu respon. Bola melambung tinggi, sebuah umpan yang tidak sempurna namun Megawati melompat. Dia tidak hanya melawan gravitasi, dia melawan ekspektasi jutaan orang yang menonton lewat kerak kaca. Tangannya menghantam bola dengan presisi yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah ditempa di kompetisi kasta tertinggi. Bola itu menghujam tajam, menembus pertahanan lawan,
dan memastikan poin ke-20 baginya sekaligus poin kemenangan bagi Jakarta Pertamina Enduro. JPE menang 3-2. Di tengah kegembiraan itu, Megawati hanya berdiri sejenak, mengatur nafas, menyadari bahwa satu ujian telah lewat, namun jalan menuju April masih sangat panjang. Kemenangan dramatis ini segera menjadi santapan empuk media. Headlines akan menulis kebangkitan Megatron atau mental juara JPE. Namun jika kita mau sedikit reflektif, pertandingan ini bukan soal siapa yang paling kuat secara fisik. Ini adalah soal siapa yang paling tepat mengambil keputusan di momen sempit. Megawati membuktikan bahwa statistik 20 poin itu penting, tapi kemampuan untuk tetap tenang saat tertinggal 2 set adalah hal yang jauh lebih berharga. Lucunya, narasi lama tentang ketergantungan tim pada satu pemain bintang kini kembali mencuat. Sarkasme yang dulu diarahkan pada kelemahan tim, kini bergeser menjadi pujian yang berlebihan. Padahal Megawati sendiri sadar, performa tim masih jauh dari performa. Menjadi motor kebangkitan adalah tugas yang melelahkan jika mesin-mesin lainnya belum panas secara konsisten. Banyak rencana yang disusun di awal musim, namun sedikit yang benar-benar berjalan sesuai naskah. Megawati Hanggesri Pertiwi telah menetapkan standarnya sendiri. Dia tidak hanya mengejar trofi, dia sedang menulis ulang naskah karirnya di tanah air setelah sempat menjadi fenomena di negeri orang. Proliga 2026 baru saja bermulai. Pontianak hanyalah bab pembuka dari buku tebal yang akan berakhir di Final Four nanti. Apakah ambisi pribadi dan target tim bisa berjalan beriringan tanpa saling menjatuhkan? Ataukah beban ekspektasi ini akan menjadi terlalu berat untuk dipikul sendirian? Kita tidak butuh jawaban sekarang. Biarkan waktu, keringat, dan setiap pantulan bola di lapangan yang menjawabnya. Kita bahas lagi nanti saat debu kemenangan atau kekalahan sudah benar-benar mengendap.